Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tampak begitu biasa? Bahkan mungkin sedikit membosankan. Mereka tidak mencolok, tidak banyak bicara, dan sepertinya tidak punya ambisi besar. Kita seringkali mengabaikan orang-orang seperti ini. Menganggap mereka tidak penting dalam grand skema kehidupan kita. Tapi, pernahkah terpikir olehmu, mungkin justru orang-orang seperti inilah yang Tuhan kirimkan sebagai ujian atau bahkan peringatan tersembunyi? Terkadang, bahaya terbesar tidak datang dari musuh yang terang-terangan menyerang kita. Bahaya itu justru menyelinap masuk melalui pintu yang kita biarkan terbuka lebar. Melalui orang-orang yang kita anggap remeh. Ini bukan tentang menjadi paranoid atau mencurigai semua orang. Ini tentang kebijaksanaan, tentang memiliki kepekaan untuk melihat lebih dari sekadar penampilan luar. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan citra. Siapa yang paling sukses, paling kaya, paling populer. Kita dilatih untuk waspada terhadap mereka yang tampak kuat dan mengintimidasi. Tapi kita lupa serigala yang paling lihai adalah yang berbulu domba. Mereka tidak akan datang dengan taring yang menyeringai, tapi dengan senyum ramah dan penampilan yang tidak mengancam. Mari kita sebut ini sindrom orang biasa. Seseorang yang selalu setuju denganmu, tidak pernah menantang idemu, dan selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahmu. Di permukaan, mereka tampak seperti teman yang sempurna. Tapi coba perhatikan lebih dalam. Apakah kehadiran mereka benar-benar membuatmu bertumbuh? Atau justru mereka secara halus menahanmu di zona nyaman yang beracun? Tuhan seringkali bekerja dengan cara yang misterius. Dia tidak selalu mengirimkan malaikat dengan sayap bercahaya untuk memberi kita petunjuk. Terkadang, dia mengirimkan seseorang yang biasa untuk menguji ketajaman intuisi kita, untuk melihat apakah kita bisa membedakan antara dukungan tulus dan manipulasi pasif. Orang-orang ini mungkin tidak berniat jahat secara sadar. Mungkin mereka sendiri terjebak dalam rasa tidak aman mereka. Sehingga, secara tidak sadar, mereka menarik orang lain ke level mereka. Mereka melihat potensimu, dan itu membuat mereka takut. Jadi, alih-alih mendorongmu terbang lebih tinggi, mereka secara halus memotong sayapmu dengan keraguan, dengan komentar-komentar kecil yang terdengar seperti kepedulian. Kamu yakin bisa melakukan itu? Bukankah itu terlalu berisiko? Atau kenapa harus repot-repot? Hidupmu kan sudah enak sekarang. Kata-kata itu yang dibungkus dengan kepedulian palsu bisa lebih merusak daripada kritik tajam. Karena kritik tajam membangunkan kita, sedangkan kepedulian palsu menidurkan kita. Itu membuat kita merasa aman, padahal kita sedang perlahan-lahan kehilangan arah. Tuhan memintamu waspada bukan karena orang ini jahat, tapi karena pengaruhnya bisa memadamkan api semangat yang ada di dalam dirimu. Coba ingat kembali. Adakah seseorang dalam hidupmu yang cocok dengan deskripsi ini? Seseorang yang selalu ada, tapi tidak pernah benar-benar memberimu energi positif. Seseorang yang kehadirannya membuatmu merasa stagnan, bukan terinspirasi. Jika ada, ini bukan panggilan untuk membenci mereka atau mengkonfrontasi mereka secara agresif. Ini adalah panggilan untuk introspeksi. Tuhan memintamu waspada terhadap pengaruh mereka. Ini berarti kamu perlu membangun batasan yang sehat. Kamu tidak perlu memutuskan hubungan secara drastis, tapi kamu perlu secara sadar membatasi waktu dan energi yang kamu berikan kepada mereka. Kamu perlu belajar untuk menyaring masukan mereka, mengambil yang baik jika ada, dan membuang racun yang tersembunyi. Bagaimana cara mendeteksinya? Pertama, perhatikan perasaanmu setelah berinteraksi dengan mereka. Apakah kamu merasa bersemangat, termotivasi, dan penuh ide? Atau kamu merasa lelah, ragu, dan kecil hati? Energimu tidak pernah bohong. Jika seseorang secara konsisten membuat energimu terkuras, itu adalah bendera merah yang besar. Kedua, perhatikan pola percakapan. Apakah mereka lebih banyak membicarakan masalah daripada solusi? Apakah mereka seringkali meremehkan mimpi orang lain, termasuk mimpimu, dengan dalih realistis? Orang yang benar-benar mendukung akan membantumu mencari jalan, bukan menunjukkan semua alasan mengapa jalan itu tidak mungkin dilewati. Ketiga,
Lihat buah dari hubungan itu. Dalam setahun terakhir, apakah hubunganmu dengan orang ini telah membantumu mencapai tujuan, mempelajari skill baru, atau menjadi versi dirimu yang lebih baik? Atau justru kamu merasa terjebak di tempat yang sama, mengulangi percakapan yang sama, dan menghadapi masalah yang sama? Tuhan ingin kita dikelilingi oleh orang-orang yang mengangkat kita. Orang-orang yang menjadi saksi pertumbuhan kita, bukan penonton kejatuhan kita. Dan untuk menemukan orang-orang itu, kita harus berani melepaskan mereka yang menahan kita. Bahkan, jika mereka terlihat paling tidak berbahaya. Ini adalah ujian kedewasaan spiritual. Mampukah kita melihat melampaui topeng biasa dan mengenali energi yang sebenarnya? Mampukah kita lebih mempercayai bisikan intuisi kita daripada penampilan luar seseorang? Tuhan tidak memintamu untuk menjadi hakim bagi orang lain. Dia hanya memintamu untuk menjadi penjaga bagi hatimu sendiri, bagi mimpimu sendiri, bagi potensimu sendiri. Kewaspadaan ini bukan tentang ketakutan, tapi tentang cinta pada diri sendiri, tentang menghargai anugerah kehidupan yang telah diberikan kepadamu dan melindunginya dari pengaruh apapun yang bisa merusaknya. Orang yang terlihat biasa ini mungkin adalah cermin. Mereka mencerminkan bagian dari dirimu yang takut untuk mengambil risiko, yang lebih memilih kenyamanan daripada pertumbuhan. Saat kamu mulai waspada terhadap mereka, kamu sebenarnya juga sedang waspada terhadap kelemahan dalam dirimu sendiri. Lalu, apa langkah konkretnya? Mulailah dengan doa. Mintalah Tuhan untuk memberimu kebijaksanaan dan kepekaan untuk melihat apa yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Mintalah kekuatan untuk membangun batasan dan keberanian untuk menjauh jika memang diperlukan. Setelah itu, mulailah secara sadar mencari lingkungan yang positif. Cari teman, mentor, atau komunitas yang memiliki visi dan semangat yang sama denganmu. Ketika kamu mengisi hidupmu dengan energi positif, energi negatif secara alami akan tersingkir. Seperti mengisi gelas yang kotor dengan air bersih. Semakin banyak air bersih yang kamu tuangkan, air kotor itu akan meluap dan tergantikan. Jangan merasa bersalah karena menjaga jarak. Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaan dan pertumbuhanmu sendiri. Terkadang, tindakan cinta terbesar yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri adalah mengatakan tidak pada pengaruh yang tidak sehat. Tidak peduli seberapa biasa atau baik kelihatannya orang itu. Ingat, elang tidak terbang bersama merpati. Jika kamu ingin terbang tinggi, kamu harus berani melepaskan mereka yang lebih suka berjalan di tanah. Mungkin mereka tidak jahat. Mereka hanya memiliki tujuan yang berbeda. Dan itu tidak apa-apa. Pesan Tuhan untuk waspada adalah undangan untuk naik level. Undangan untuk menjadi lebih bijaksana, lebih peka, dan lebih berani dalam memilih siapa yang layak mendapatkan energimu. Orang yang terlihat biasa itu bukanlah musuhmu. Dia adalah ujianmu. Lulusilah ujian itu dengan kebijaksanaan. Dan kamu akan menemukan dirimu terbang lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Mari kita coba renungkan sejenak. Dalam hidup ini, kita seringkali terjebak oleh penampilan luar. Kita mudah terpesona dengan orang yang punya jabatan tinggi, kekayaan melimpah, atau popularitas yang gemilang. Sebaliknya, kita cenderung meremehkan mereka yang terlihat biasa, yang hidupnya jauh dari sorotan kamera. Padahal, pelajaran hidup paling berharga seringkali datang dari sumber yang paling tak terduga. Orang yang terlihat biasa itu bisa jadi adalah ujian bagi kita. Ujian untuk melihat apakah hati kita masih tulus, apakah kita masih bisa menghargai sesama tanpa memandang status sosialnya. Tuhan mungkin sedang menguji kepekaan kita saat kita bertemu dengan petugas kebersihan yang menyapa kita dengan senyum tulus, atau seorang pedagang kecil yang tetap jujur meski keuntungannya tak seberapa. Apa reaksi kita? Apakah kita membalas senyumnya dengan ramah, atau justru kita buang muka karena merasa mereka bukan level kita? Hati-hati. Sikap seperti inilah yang justru bisa menjauhkan kita dari berkah. Tuhan ingin kita waspada terhadap kesombongan yang mungkin tanpa sadar sudah mulai merayap di dalam hati. Orang yang terlihat biasa itu adalah cermin. Cermin yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya.
di hadapan Tuhan. Bisa jadi, orang yang terlihat biasa itu adalah malaikat tak bersayap yang dikirim Tuhan untuk menolong kita. Kamu mungkin sedang dalam kesulitan, merasa buntu, dan tak ada jalan keluar. Lalu tiba-tiba, datang seseorang yang kelihatannya sederhana, menawarkan bantuan kecil yang ternyata menjadi kunci dari penyelesaian masalahmu. Mungkin hanya sebuah nasihat singkat, sebuah informasi sepele, atau sekadar pinjaman uang yang tak seberapa. Kita seringkali menantikan pertolongan besar dari orang-orang hebat, padahal Tuhan seringkali mengirimkan pertolongannya melalui tenggon-tenggon yang tak pernah kita duga. Inilah kenapa kita harus waspada, dalam artian, jangan pernah menutup diri dari kebaikan, sekecil apapun, dari siapapun datangnya. Di sisi lain, waspada juga bisa berarti berhati-hati. Tidak semua yang terlihat biasa itu membawa kebaikan. Ada serigala berbulu domba. Orang yang terlihat lugu dan polos bisa jadi menyimpan niat yang tidak baik di belakang kita. Mereka mendekati kita dengan penampilan yang tidak mengancam, membuat kita lengah dan mudah percaya. Lalu, saat kita sudah sepenuhnya membuka diri, saat itulah mereka menunjukkan wujud aslinya. Tuhan meminta kita waspada, bukan untuk menjadi paranoid, tapi untuk menjadi bijaksana. Gunakan akal dan hatimu untuk menilai seseorang. Jangan hanya dari apa yang terlihat oleh mata. Pelajari karakternya. Perhatikan konsistensi antara ucapan dan perbuatannya. Intuisi yang Tuhan berikan adalah alarm alami untuk kita. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir adalah contoh yang sangat indah tentang hal ini. Nabi Musa, seorang nabi besar, belajar banyak hal dari Nabi Khidir yang penampilannya saat itu mungkin tidak menunjukkan keistimewaan apapun. Tindakan-tindakan Nabi Khidir yang terlihat aneh dan bahkan salah di mata Nabi Musa ternyata menyimpan hikmah yang luar biasa besar di baliknya. Ini mengajarkan kita bahwa ilmu dan hikmah Tuhan itu sangat luas dan bisa datang melalui perantara siapapun yang Dia kehendaki, bahkan dari orang yang kita anggap biasa. Maka, waspadalah terhadap rasa paling tahu, rasa paling benar. Selalulah rendah hati untuk belajar dari siapapun. Jadi, bagaimana cara kita melatih kewaspadaan ini? Pertama, mulailah dengan melatih kerendahan hati. Sadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa, semua yang kita miliki hanyalah titipan. Dengan hati rendah, kita akan lebih mudah untuk menghargai orang lain tanpa memandang latar belakangnya. Kedua, latih kepekaanmu. Perhatikan hal-hal kecil di sekitarmu. Sebuah senyuman, sebuah sapaan, sebuah tindakan baik yang sederhana. Jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Syukuri dan balaslah dengan kebaikan pula. Ketiga, jangan mudah menilai buku dari sampulnya. Beri kesempatan pada dirimu untuk mengenal seseorang lebih dalam sebelum memberikan label atau penilaian. Keempat, selalu libatkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Berdoalah memohon petunjuk, agar kamu bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang modus. Minta padanya, agar hatimu dilapangkan untuk menerima hikmah dari manapun datangnya. Tuhan Maha melihat, Dia tahu isi hati setiap manusia. Ketika kita mendekat padanya, Dia akan membimbing pandangan kita agar tidak mudah tertipu oleh penampilan luar. Ingatlah, hidup ini adalah panggung sandiwara. Setiap orang memainkan perannya masing-masing. Ada yang perannya terlihat gemerlap, ada juga yang perannya terlihat sangat biasa. Tapi di mata sang sutradara, yaitu Tuhan, yang dinilai bukanlah peran apa yang kita mainkan, melainkan seberapa baik kita memainkan peran tersebut. Orang yang terlihat biasa di mata manusia bisa jadi memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Tuhan karena ketakwaannya, karena kesabarannya, karena ketulusannya. Sebaliknya, orang yang terlihat hebat di mata dunia bisa jadi tidak ada nilainya di sisi Tuhan karena kesombongan dan kelalaiannya. Jadi, mulai sekarang, saat kamu bertemu seseorang yang terlihat biasa, jangan buru-buru mengabaikannya. Berhentilah sejenak.
Pandang dia dengan mata hatimu. Mungkin Tuhan sedang menitipkan pesan untukmu melalui dia. Mungkin dia adalah ujian untuk kerendahan hatimu. Mungkin dia adalah jawaban atas doamu, atau mungkin dia adalah pengingat agar kamu selalu waspada dan tidak mudah terlena oleh gemerlapnya dunia yang fana ini. Orang yang terlihat biasa adalah pengingat bahwa nilai sejati seorang manusia tidak terletak pada apa yang ia kenakan atau apa yang ia miliki, melainkan pada apa yang ada di dalam hatinya. Setiap pertemuan adalah takdir. Tidak ada yang kebetulan. Setiap orang yang hadir dalam hidup kita membawa sebuah pelajaran. Tugas kita adalah menjadi murid yang baik, yang mau belajar dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Terbukalah, rendahkan hatimu, dan waspadalah. Karena Tuhan seringkali berbicara kepada kita melalui kara-kara yang paling sederhana, melalui sosak-sosak yang terlihat paling biasa. Jangan sampai kita melewatkan pesan sintonia hanya karena mata kita terlalu silau oleh dunia. Kita sering banget menilai buku dari sampulnya kan. Kita lihat orang dari penampilannya, dari cara dia bicara yang sopan, dari senyumnya yang ramah. Tapi di balik semua itu, kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hati dan pikiran seseorang. Nah, disinilah intuisi, atau yang sering kita sebut firasat itu berperan penting. Ini bukan soal menuduh atau berburuk sangka tanpa alasan, tapi ini soal belajar jadi lebih peka sama tanda-tanda yang mungkin nggak kelihatan sama mata telanjang. Tuhan itu maha baik. Dia ngasih kita berbagai macam cara buat menjaga diri. Salah satunya lewat perasaan nggak nyaman ini. Mungkin kamu pernah lagi ngobrol seru sama seseorang, semua kelihatannya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba ada satu kalimat yang dia ucapkan, atau tatapan matanya yang sekilas berubah, yang bikin kamu langsung merasa, tunggu dulu, kok aneh ya? Jangan abaikan perasaan itu. Coba deh direnungkan, kenapa kamu bisa merasa begitu? Seringkali orang-orang yang punya niat kurang baik itu justru paling jago menyembunyikannya. Mereka bisa tampil sebagai teman yang paling suportif, pasangan yang paling perhatian, atau kolega yang paling membantu. Mereka tahu cara memanipulasi situasi, memutarbalikkan fakta, dan membuat kita merasa bersalah. Kalau kita meragukan mereka, mereka adalah aktor ulung dalam panggung kehidupan. Makanya, Tuhan membekali kita dengan detektor alami ini. Coba kita pikirkan lagi. Dalam hidup ini, kita pasti pernah ketemu beberapa tipe orang. Ada yang datang dengan tulus, ada yang datang karena ada maunya, dan ada juga yang datang untuk mengambil keuntungan dari kita. Masalahnya, membedakannya itu nggak gampang. Nggak ada label yang tertempel di dahi mereka kan. Tulus, modus, atau waspada. Semuanya harus kita nilai sendiri. Dan disinilah pentingnya kita waspada. Waspada itu bukan berarti jadi paranoid atau curigaan sama semua orang. Bukan. Waspada itu artinya kita nggak menelan menti-menta semua yang kita lihat dan dengar. Kita tetap membuka hati, tapi kita juga pakai logika dan intuisi kita. Anggap saja seperti saat kita mau menyeberang jalan. Kita lihat kanan, lihat kiri. Walaupun jalannya kelihatannya sepi, kita tetap waspada kan? Karena kita nggak tahu. Mungkin saja ada kendaraan yang melaju kencang dari tikungan. Begitulah seharusnya kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Perasaan nggak enak. Jantung yang tiba-tiba berdebar kencang saat berhadapan dengan orang tertentu, atau pikiran yang tiba-tiba jadi keruh. Itu semua bukan sekadar kebetulan. Itu adalah bisikan dari Tuhan yang meminta kita untuk lebih berhati-hati, untuk melihat lebih dalam, untuk tidak terjebak pada penampilan luar yang bisa menipu. Jadi, gimana caranya kita mengasah kepekaan ini? Pertama, mulailah dengan lebih banyak mendengarkan diri sendiri. Di tengah dunia yang begitu berisik, kita sering lupa untuk diam sejenak dan mendengar suara hati kita. Saat kamu merasa ragu sama seseorang, jangan langsung ditepis. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang membuatku merasa seperti ini? Mungkin ada pola perilaku dia yang nggak konsisten, mungkin kata-katanya manis, tapi tindakannya bertolak belakang. Yang tidak tulus, seringkali
membocorkan dirinya lewat hal-hal kecil, cara dia membicarakan orang lain di belakang, caranya merespon saat kamu sedang butuh bantuan, atau bahkan dari tatapan matanya yang nggak bisa bohong. Mata adalah jendela hati, dan seringkali kebenaran terpancar dari sana, meski mulut berkata lain. Kalau intuisimu sudah kuat mengatakan untuk waspada, nggak ada salahnya untuk mengambil langkah mundur sejenak. Kamu nggak perlu langsung konfrontasi atau memutus hubungan. Cukup dengan memberi sedikit ruang, mengamati dari kejauhan. Ini akan memberimu perspektif yang lebih jernih untuk menilai situasi tanpa terpengaruh oleh pesona atau manipulasi mereka. Menjaga dirimu sendiri bukanlah tindakan yang egois. Itu adalah sebuah keharusan. Ingat, orang yang terlihat biasa di luar, belum tentu hatinya juga biasa. Ada serigala berbulu domba. Ada musuh dalam selimut. Mereka ada di sekitar kita. Mungkin tersenyum manis pada kita setiap hari. Tugas kita bukanlah untuk membenci mereka, tapi untuk mengenali mereka demi melindungi diri kita sendiri, melindungi hati kita, dan melindungi masa depan kita. Ketika Tuhan memintamu waspada pada seseorang yang terlihat biasa, itu bukan karena dia ingin kamu hidup dalam ketakutan. Justru sebaliknya, dia ingin kamu hidup dalam kedamaian, bebas dari pengkhianatan dan kekecewaan yang tidak perlu. Dia sedang menjagamu. Dia sedang membimbing langkahmu. Dengarkan bisikan Ia, percayai firasatmu, dan jagalah hatimu baik-baik, karena hatimu adalah asetmu yang paling berharga. Jadi, mulai sekarang, mari kita belajar jadi lebih peka. Kalau ketemu orang baru, atau bahkan orang lama yang tiba-tiba bikin kamu gak nyaman, jangan diabaikan. Ambil jeda. Amati, renungkan, dan berdoa. Karena kewaspadaan adalah bentuk cinta Tuhan kepadamu. Sebuah pengingat bahwa kamu begitu berharga untuk dilindungi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membawa manfaat dan membuat kita jadi pribadi yang lebih bijaksana dalam melangkah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga diri baik-baik ya.